Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pun demikian salat dan salam keharibaan Nabi yang tercinta, kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Komisaris Wilayah Al-Herat Provinsi Sulawesi Utara, dan saya sapa beliau dengan hormat Al-Habib Said Ahmad bin Sahil Mulakhela, Sarjana Pertanian, Al-Ustaz Haji Fauzi Badara, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Smith, Imam Masjid Agung di Penogoro, Minahasa Utara, Al-Ustaz Haji Mahmud Ajiji. Saya lihat juga ini ada sahabat saya ini, Al-Habib Said Abu Rahman bin Sahil Mulakhela, Imam Masjid At-Taqwa Ustaz Sarifuddin Musa, Imam Masjid Al-Jauhar Bapak Haji Umar Rashid. Siapa lagi? Uswatun Hasanah, Imam Uswatun Hasanah. Siapa lagi yang belum sebut? Kamu bilang satu semua ini sampai di jam makan. Sahibul Hajat Bapak Haji Antonius Awi beserta ibu, beliau juga ketua badan tahmid Masjid At-Taqwa. Ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, tadi sudah kita saksikan bersama sambutan dari keluarga yang dibawakan langsung oleh Ustaz Haji Fauzi Badara, bahwa hajatan ini tidak terlaksana kalau tidak ada asbab. Asbab itulah yang melahirkan suatu wujud yang disebut dengan amal. Jadi ada niat, baru ada amal. Ini yang membedakan antara niat dan nazar. Kalau niat al-mutatawa, niat langsung kerjakan. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat, selesai langsung takbir. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi, langsung wudu. Labbaik Allahumma umratan aw hajjan, langsung kerjakan. Itulah niat. Tapi kalau nazar berbeda. Nazar itu ada maksud, ada syarat, kemudian ada jeda waktu baru diamalkan. Contoh, seandainya kalau anak saya nanti lulus di perguruan tinggi, saya akan puasa 3 hari. Jadi bersyarat kalau lulus. Kalau tidak lulus berarti tidak puasa. Itulah yang membedakan antara nazar dan niat. Berikut hajatan hari ini yang diselenggarakan oleh Sahibul Hajat, yaitu khitanan dan baiat ya. Ini baiat ini bukan ajaran agama Islam. Pembaiatan, sekali lagi saya katakan, bukan ajaran agama Islam. Kenapa? Karena dicari dalam kitab-kitab fikih al-mu'tabar, kita tidak dapatkan tentang hukum baiat kecuali bila ada orang yang menyatakan diri masuk dalam Islam atau bergabung dalam suatu kelompok jihad namanya, baru ada baiat. Terus kenapa orang Islam melaksanakan baiat? Ini adalah tradisi setiap daerah, dan bila suatu tradisi baik bermanfaat, maka dalam kaidah usuliyah dikatakan al-adatu muhakkamah, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai dasar kita membolehkan suatu hukum berlaku. Ini kaidah dalam ilmu usuliyah atau ilmu usulul fiqh. Jadi hal seperti ini bedakan Pak ya, Ibu. Baiat bukan bagian dari ajaran agama Islam, tapi baiat tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga dibolehkan umat Islam melakukan hal seperti ini. Apalagi bila di dalamnya ada doa, ada syukur, serta ada sedekah. Dalam arti kalau ada rezeki, siapkan makanan, undang tetangga, sahabat, karib dan handai tolan untuk makan menikmati bersama rezeki yang Allah berikan. Ini pun bagian daripada perintah agama. Wa at'imul ba'isal faqir, beri makanlah orang yang fakir di antara kalian. Tapi kalau saya lihat hari ini semua tidak ada yang fakir. Terus bagaimana hukumnya Ustaz? Memberi makan itu tidak mesti harus orang fakir. Yang diberi makan orang fakir bila berkaitan dengan perintah agama, seperti contoh akikah, nah itu perintah agama, maka
kurban, apa itu kurban sunnah ataupun wajib, maka at'imul ba'isal faqir, maka berikan makan kepada orang-orang fakir. Karena ini tidak berkaitan dengan perintah, maka siapa saja boleh makan apa yang disiapkan oleh sahibul hajat. Bisa dipahami, Bu? Oke. Kita lanjut lagi untuk 3 menit ke depan. Kemudian dikatakan kembali lagi, Ustadz, kalau seorang gadis, anak gadis yang berusia 9 tahun ke atas baru pertama kali mendapatkan haid, apa perintah agama kepada mereka? Perintah agama kepada mereka, wanita yang baru pertama mendapat haid, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat berkunjung ke rumahnya Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, ketika dia melihat putri Abu Bakar yaitu Hafsah binti Abi Bakar lewat di depan Nabi, sedangkan pada waktu itu usia putri dari Abu Bakar usia 9 tahun dan sudah mencapai haid yang pertama kali. Maka apa kata Nabi kepada Hafsah? Ya Hafsah, innal mar'ata idza balagatil haidha lam yaslu ayyura minha illa hadha wa asyara ila kaffaihi ila wal wajhi. Nabi mengatakan, ya Hafsah, Asma, maaf ya, Asma binti Abu Bakar, bukan Hafsah. Ya Asma, innal mar'ah, wahai Asma putri Abu Bakar, bila engkau telah mencapai usia haid, lam yaslu ayyura minha illa hadha wa hadha, tidak boleh lagi terlihat dari bagian tubuhmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, illa kaffai, Nabi menunjuk kepada kedua telapak tangan, dan terakhir menunjuk wajah. Artinya Nabi memberitahu kepada wanita yang baru dapat haid, kalau kau sudah dapat haid, tidak boleh nampak dari tubuhmu walaupun hanya seuntai rambut, kecuali hanya telapak tangan dan wajahmu. Itu yang boleh dinampakkan, kata Nabi, dari seorang wanita. Termasuk suara juga aurat. Tapi kalau bicara aurat yang berkaitan dengan suara, Ibu, berarti perempuan sudah tidak bisa bicara-bicara. Tidak seperti itu. Artinya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Suatu petunjuk dalil yang menunjuk kepada suatu makna tanpa ada yang mendahului, maka dikatakan hal itu boleh dilakukan. Makanya wanita boleh berbicara. Nanti dia menjadi hukum suara menjadi aurat ketika melaksanakan ibadah solat contohnya. Allahu Akbar, sekalipun imam mengatakan waladhdallin, makmumah di belakang tidak boleh menjawab amin karena wanita aurat. Bisa dipaham, Bu? Kita lanjut lagi. Itu bagi yang Mariska Awi, ya, sama siapa lagi? 2 orang ya. Melinda Fitri Mahmura, 2 orang. Jadi mulai sebentar, itu tidak boleh lagi buka-buka jilbab, pakai span-span, karena sudah haid. Bagi laki-laki, kata Nabi, khamsum minal fitrah, ada 5 fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, kata Nabi, yaitu mencukur bulu ketiak. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, menggunting kuku. Yang keempat, merapikan jenggot. Dan yang kelima, al-khitan, kata Nabi, bagi laki-laki yang telah mencapai usia balik, maka dia diharuskan untuk dikhitan. Apa itu khitan? Khitan artinya qat'ul kasyafi minal kuluf, yaitu mengangkat sepotong daging yang berada di ujung kemaluan anak laki-laki. Dan itu hukumnya sebahagian ulama mengatakan wajib bagi laki-laki, walaupun Abu Hanifah dan golongan ulama lainnya mengatakan itu sunnah. Terlepas sunnah dan wajib, bila kita orang Islam sebaiknya mengikuti apa yang sunnah, apalagi bila itu kita pandang sebagai kewajiban. Bisa dipaham? Itu susunat. Katanya berpetakan kalau susunat. Dia bilang sudah. Papa dah? Mana papa? Aman. Situasi terkendali. Inilah hikmah daripada baiat dan khitan. Kesimpulannya bahwa baiat bukan bagian dari ajaran syariah, tapi dibolehkan oleh syariat seperti saya jelaskan tadi. Tapi kalau khitan merupakan perintah agama Allah kepada kita umat Islam dan kepada umat-umat yang lainnya. Karena khitan adalah menjaga kebersihan. Sebagai penutup, orang bertanya, Ustaz,
Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan bagaimana cara khitannya? Sepakat semua ulama mengatakan kecuali Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa wanita itu tidak wajib, apalagi tidak sunnah, tidak wajib dikhitan, kecuali Al-Imam Syafi'i dan golongannya mengatakan ada juga sunnahnya walaupun tidak mencapai tingkat sunnah muakkadah. Artinya kalau anak gadis mau disunat itu cuma diambil ujungnya, cenggernya sedikit. Tapi orang di sini beda. Itu saya perhatikan. Saya pernah tanya sama nenek-nenek yang tukang sunat anak gadis. Ya, bagaimana cara sunat bayi perempuan? Dia katakan cuma digaris. Itu tidak boleh. Cuma digaris itu bikin luka namanya. Harus diambil sedikit ujungnya, dipotong. Itulah kata ahli, ya, para ahli neuroterapik itu, para ahli saraf mengatakan bila seorang anak bayi perempuan yang dikhitan ujungnya, maka itu akan membuat kebahagiaan bagi dia bila kelak berumah tangga nanti. Begitu juga anak laki-laki, bila dikhitan akan terasa lebih baik dan lebih bersih, sehingga diharapkan melahirkan anak keturunan yang sehat dan afiat. Ini hikmah yang harus dipahami dari setiap kegiatan hajatan yang dilakukan. Barangkali syukur wisuda saja yang bisa. Syukur wisuda. Ya? Syukuran wisuda. Oh, syukur wisuda lagi. Setira. Bilang-bilang masih ada yang lain cuma satu kali. Siapa? Setira. Setira Awui, Setira binti Antonius Awui. Sarjana ekonomi. Ya? Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi Islam ya? Iya. Bila suatu nikmat bertambah, bila suatu anugerah diberi Allah, maka ada rasa syukur kita manusia kepada yang memberi nikmat. Artinya, sering kita dengar ada ayat berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila engkau mau bersyukur dengan apa yang aku Allah berikan, la azidannakum. Kalimat la azidanna adalah kalimat langsung Allah yang menyebut dirinya, tidak menggunakan kata kami dan tidak juga menggunakan kata dia. Kalau menggunakan kata kami, la nazidannakum. Kalau menggunakan kata dia, la yazidannakum. Tapi Allah tidak menggunakan itu. Allah langsung ambil alih. Bila ada orang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah katakan, aku Allah Tuhanmu, la azidannakum, akan kutambah nikmat yang pernah kau dapati, dan di dalamnya adalah lahir rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hari ini keluarga Awi Ngadi diberi nikmat, diberi berkah oleh Allah sehingga lahir acara seperti ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang setahu saya tadi malam menjelang lepas sholat maghrib ada pembacaan doa tahlilan ya, dan doa syukuran yang dibawakan langsung oleh Imam Masjid At-Taqwa Ustaz Sarifuddin Musa. Dan hari ini dilaksanakanlah syukuran, baiat dan khitan. Semoga kita yang mendengar apa yang disampaikan oleh agama, baik saya dan kita semua, dapat mengambil hikmah ke depan, sehingga setiap kegiatan apapun yang dilakukan akan melahirkan satu rasa yang disebut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.